you. Siapa? Oke, ini karena saya agak kurang bagus sinyalnya, karena saya di lantai 2. Saya jadikan Azri sebagai co-host ya. Nanti kalau in case saya putus, nanti Azri yang melanjutkan. Oke? Maksudnya... Siap, bosku. Iya, Azri. Saya udah tahu lah rahasianya Azri ini ya. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai aja. Sini ya. Tentang notes payable. Oke. Notes payable intinya untuk pokok bahasan di chapter 14 ada 3, obligasi, kemudian notes payable, kemudian sama hipotek ya. Hipotek. Nah, untuk obligasi ada 2 jenis ya. Ada yang memang diterbitkan di pasar sekunder di bursa efek, dan ada yang diterbitkan kepada perusahaan ke bisnis to bisnis gitu ya. Nah, kemudian ya ini udah belum sih? Belum ya? Ya udah dah di awal aja. Ya, kemudian obligasi itu sendiri ya, pertama kalian harus perhatikan bahwa ketika dia tidak terbit di bursa, maka dia dicatat dengan amortized cost. Tapi ketika dia terbit di bursa, maka dia dicatat pada fair value through profit and loss, FVTPL gitu ya, FVTPL. Nah, agak berbeda pencatatannya kalau misalkan amortized cost, intinya adalah berbasis harga historikal ya, harga historis ya. Walaupun saya memiliki pendapat yang berbeda untuk cara pencatatannya fair value accounting ya. Jadi kalau fair value accounting itu saya agak berbeda dengan Pak Lutfi, dan saya sudah nanya juga ke Dewan Standar, ke Bu Ersa Triwahyuni. Ada 2 kubu sebetulnya, ada yang seperti Pak Lutfi di slide-nya ini ya, atau di bukunya gitu, di buku PAKM, bahwa ketika kita mencatat suatu fair value accounting, maka kita harus membandingkan carrying value dengan si fair value-nya. Itu konsepnya. Akan tetapi tetap ada diskon atas amortisasi atas diskon atau premi tetap ikut. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya, dan saya juga sudah nanya ke Bu Ersa Triwahyuni, guru saya di DSAK, kayaknya saya setuju dengan dia sih ya, gitu ya, bahwa kita tidak perlu lagi memperhitungkan amortisasi, gitu. Karena berbasis fair value itu ya kalau kita masih menggunakan amortisasi, ya itu masih belum meninggalkan amortized cost-nya gitu ya. Sedangkan yang prinsip fair value itu betul-betul loncat harga. Jadi betul-betul tidak lagi ada amortisasi gitu. Jadi seperti misalkan kita sesuaikan aja harga di akhir tahun gitu. Jadi fair value tahun sebelumnya dibandingkan dengan fair value tahun ini. Nah, itu berapa? Seperti itu. Jadi sangat sederhana menurut saya. Sangat sederhana ya. Tapi yang cara Pak Lutfi juga nggak begitu susah sih. Tapi lebih sederhana yang caranya DSAK. Oke, tapi yang dijadikan acuan untuk pembelajaran kita ini adalah yang caranya Pak Lutfi tentunya ya. Caranya tim dosen AKM. Oke. Nah, walaupun saya sempat protes juga sih. Kok kayak gini? Tapi ya seru lah pokoknya dengan beliau. Nah, sekarang kalau untuk jadi begitu ya obligasi. Nah, yang obligasi yang kita bahas ini adalah yang amortized cost ya. Nah, di sini kalau ternyata dia diterbitkan kepada business to business, let's say saya nerbitin kepada Erika gitu ya. Kemudian Erika nerbitin kepada Fabio gitu. Kemudian si Azri cemburu gitu ya, akhirnya kok saya enggak juga sih gitu. Nah, akhirnya dari Fabio diterbitkan ke si Azri gitu ya. Jadi jadi kayak cinta segitiga gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya bonds tersebut berpindah-pindah gitu ya. Walaupun tidak diterbitkan di bursa efek gitu. Nah, itu boleh juga, tapi tetap pencatatannya dengan amortized cost ya. Secara umum seperti itu, secara umum ya. Nah, bagaimana kalau kita ketika menerbitkan bonds gitu kepada perusahaan, kepada misalkan dari perusahaan Erika ke perusahaannya si Fabio gitu. Nah, kemudian dari si Erika dibeli juga oleh Azri gitu ya, misalkan ya. Nah, tentunya kita perlu evidence ya bahwa pencatatan hutang itu harus dicatat
gitu kan, sesuai dengan Islam juga menganjurkan demikian gitu ya, mensyariahkan bahwa setiap utang itu dicatat dan dihadirkan 2 saksi. Nah, sama akuntansi juga sedikit banyak mengambil sesuai dengan apa yang Islam ajarkan gitu. Nah, akuntansi wajib mencatat. Ada biaya yang disebut biaya pencatatannya, ya, biaya penerbitannya. Nah, biaya penerbitan inilah yang nanti, 2000 ini gitu ya. Inilah yang nanti akan mengurangi present value dari si bonds-nya, ya, present value dari si bonds-nya. Ya, oke. Saya akan jelaskan di sini aja ya, nanti untuk Excel-nya nanti kalian lihat di video saya aja ya. Untuk Excel. Jadi biar kayak nggak ngejelasin 2 kali gitu. Biar nggak bosen juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini, berarti kalau seperti ini tinggal kita mencari saja 2000-nya ini ya. 2000 ini akan kita lakukan kapitalisasi namanya, kapitalisasi ya. Nah, kita lakukan kapitalisasi atau ditangguhkan ya. Dengan cara gimana? Dengan cara mengurangi dari si present value dari si bonds-nya. Nah, dengan seperti ini maka tidak lagi 97 tapi menjadi yang baru 95. Nah, kalau 97 rate-nya adalah 10% ya. Nah, kalau 95 berapa rate-nya? Inilah yang kita cari gitu ya, inilah yang kita cari. Caranya gimana? Caranya memakai karena kalian PJJ jadi langsung saya saja memakai Excel ya. Seperti itu. Nah, kita bikin interest rate yang baru. Nah, kalau pakai kalkulator ya seperti ini ya. Nah, dapatlah hasilnya adalah 10,837 ya. Oke. Kalau di Excel-nya udah saya buka belum ya? Ya ini ya. Oh iya, ini saya ada sedikit revisi ya di Excel-nya. Revisi ini di latihan 13-16 kemarin itu saya salah menarik ini ya, saya salah menarik sel dari Excel ya. Nah, yang ini nih, kemarin itu masih yang atas gitu. Ini salah gitu. Nah, kayak gini. Ini salah. Maksud saya tuh 33% ini bukan dikali 82 tapi dikali 13,750 ya. Nah, jadi kalau kemarin sempat beredar Excel dari saya, ya nggak apa-apa itu ada yang salah pada saat menarik si selnya ini ya. Maksud hati adalah yang 1375, tapi kenapa yang ke 282.500 ya? Mungkin karena saya butuh aqua kali ya. Oke, lanjutkan. Oke ya. Mungkin karena saya sedang butuh aqua kali ya, jadi terngiang-ngiang gitu. Oke deh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini intinya kita akan menghasilkan loss ya. Ini sudah saya perbaiki dan alhamdulillah udah betul ya. Oke, nah terus gimana Pak? Oh iya, ini saya kasih di pertemuan pertama kalau nggak salah. Nah, intinya kalau kita memakai rumus Excel, kalian tinggal memasukkan rumus rate ya, rumus rate ya. Perhitungannya adalah RATE ya. Nanti di tab aja nanti keluar ini ya. Nah, seperti ini ya. Issuance cost. Nah, ini dia. Nah, kita mencari rate yang baru ya, rate yang baru yang ini 10,831. Caranya tadi ya menggunakan fungsi yang ini ya. Nanti silakan kalian masukkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang mana? Nah, kalau udah dapat maka yang 95.000 ini jadi yang baru ya. Nanti kalian menghitung interest expense-nya dengan menggunakan rate yang 10% ya. 10,83 ya. Nah, jurnalnya gimana ya? Jurnalnya langsung aja seperti ini ya. Cash pada bonds payable, kemudian ada bonds payable pada cash ya 2.000. Seperti ini ya. Sehingga atau langsung disatukan juga bisa ya, cash pada bonds payable 95.000 ya. Nah, ini cara melakukan kapitalisasi pada bonds dengan mengurangi nilai dari si bonds-nya. Nah, interest expense-nya tinggal turunin dari tabel, oke? Nah, sekarang kalau ternyata kita menjual dengan tidak sama dengan present value. Kalau yang ini kan ketika kita terbitkan, kita akan mendapatkan harga 97 sebetulnya. Tapi karena ada issuance cost malah mengurangi ya. Nah, ini normalnya per harga 97 ya. Tetapi kalau ternyata pada saat kita terbitkan nggak ada yang mau beli di harga 97 gitu ya, nggak ada yang mau beli. Ya akhirnya kita menggunakan rata-rata investor itu saya nggak mau pakai 97.000 saya maunya memakai 99% dari si face value gitu ya. Nah, ya udah berarti kita harus ngalah ya. Kita harus ngalah ya. Kita harus ngalah. Nah, present value kita harus hitung dulu present value kalau dengan menggunakan rate yang biasa berapa gitu. Nah, ini kan
500.000, kemudian kupon rate-nya 9%, efektif interest rate-nya adalah 10%. Kalau kita present value kan, berapa tahun nih? 5 tahun ya. Itu hasilnya adalah 481. Tetapi nggak demikian. Investor pengennya di 495 gitu ya. Sebetulnya lebih enak, iya nggak sih? Kita dapat duit lebih banyak. Ya udah, untung dong. Iyalah. Ya akhirnya gimana? Akhirnya kita akan menggunakan cash yang disepakati ini, 495 ini. Ya, nah konsekuensinya adalah kita harus mencari market rate yang baru ya. 481 itu dari market rate-nya 10%. 495 berapa market rate-nya? Ini yang kita cari dengan cara yang sama dengan yang bonds issuance cost tadi ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah sekian, 9,25 ya. Nah, kemudian kita taruh 495-nya di sini ya. Terus expense-nya dikalikan dengan rate yang baru. Gitu deh. Ya, terus ketika jurnalnya kita mencatat dengan harga yang disepakati 495. Gampang ya? Nggak begitu susah. Oke, nah sekarang kalau notes payable gimana? Notes payable ya, ini ada dua bentuk. Ada yang mirip sama bonds ya, dan ada yang mirip kayak si apa namanya? Cicilan ya. Jadi installment type. Jadi kalau yang mirip bonds berarti si notes payable itu dibayar prinsipalnya pokoknya di akhir. Ya, bonds juga sama, 10 tahun ya 10 tahun dibayar di akhir pokoknya. Tetapi kalau yang installment maka pokoknya itu dicicil setiap periode. Gitu deh, gampang ya. Nah, jadi konsepnya dua ya. Jadi ada kalau obligasi semuanya dibayar di akhir prinsipalnya. Nah, kalau notes payable ada bentuk yang satunya lagi dengan pembayaran cicilan ya. Nah, kalau seperti itu berarti di sini pada dasarnya konsepnya sama aja kayak bonds-nya, ada uang yang harus dibayar, yang apa namanya, ada ini utang juga, ada pokoknya dan ada si bunganya, gitu ya. Kemudian perbedaannya kalau notes payable sama akun payable, kalau notes itu ditulis, kalau akun payable itu hanya di lisan. Jadi Ajri kalau ada yang PHP kamu misalkan ya mau suatu saat datang ke keluarga kamu, kalau cuma lisan mah jangan percaya ya. Kalau udah tulisan dalam bentuk buku nikah baru jos ya. Surah-surah WC Azri tanya, Wulan kamu nggak usah cemburu gitu deh. Nanti saya pasti akan kasih tahu bahwa Bayu sebetulnya ada sesuatu sama kamu ya. Atau Ria sama juga mungkin dari tadi memperhatikan ya kalian berdua. Oke. Baik, lanjut. Oke deh lanjut. Nah ada dua bentuknya, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah ya gampang lah jangka pendek kalau kurang dari 1 tahun, jangka panjang lebih dari 1 tahun. Aduh gampang ya. Kurang lebih kayak obligasi gitulah. Nah tapi kalau yang prinsipalnya dibayar di akhir. Tapi kalau yang prinsipalnya dicicil ya beda dari itunya, beda lagi atuh. Nah nggak sama ya. Tidak semua hati laki-laki itu harus tidak semua laki-laki itu sama ya. Tidak, ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang soleh gitu ya. Ada yang laki-laki yang ganteng. Oke. Udah, saya dari tadi bercanda mulu. Lanjut. Kemudian sama juga akuntansi untuk kuesel bayar juga tidak semua sama kayak obligasi ya. Ada yang berbeda. Yang berbeda adalah yang cicilan. Oke. Kemudian ya kalau kayak obligasi berarti kan bayarnya di akhir. Ada amortisasi kalau ada diskon atau premium ya. Tetapi kalau cicilan tidak ada amortisasi, ya. Seperti itu. Nah, dan dari jenisnya ada yang interest bearing notes dan ada yang zero interest bearing notes, ya. Ada coupon rate-nya dan yang zero itu tidak ada coupon rate-nya. Nah, kemudian ini pembayarannya secara periodik, ya. Kemudian pelunasan pokoknya di akhir dan yang kedua bentuknya dicicil, pelunasan pokoknya dicicil. Oke, kita simpulkan, ya. Kita simpulkan. Jadi pada dasarnya notes payable yang akan kita bahas di sini adalah yang mana? Yang ada short term ya dan ada yang long term ya. Seperti itu. Short term ini dibedakan lagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah yang zero interest bearing notes ya. Yang kedua adalah interest bearing notes. Nah, yang ini juga sama long term ya. Ada yang zero interest bearing notes dan ada yang interest bearing notes. Oke, fokus saya adalah yang ke long term ya, yang short term kita abaikan. Nah, dari sini dibagi dua lagi
yang interest bearing note sama yang zero interest ini ada dua juga. Yaitu apa? Ada yang mirip obligasi, kayak bonds, prinsipalnya dibayar pada saat jatuh tempo, P-nya itu prinsipal ya. Kemudian yang kedua, prinsipalnya dibayar dengan cicilan. Seperti itu ya. Nah, yang zero interest juga ada dua. Prinsipalnya dibayar pada saat jatuh tempo, ada yang prinsipalnya dibayar dengan cicilan. Nah, ini fokus kita adalah ke berapa ya? Ada 4 ya. Tapi ya, interest bearing notes dengan seperti dibayar prinsipal dibayar ketika jatuh tempo, nah ini mirip bonds payable. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ini yang nggak mirip bonds adalah ya karena kan zero interest-nya, berarti tidak ada anuitas dari si bunganya. Nah, oke, yang akan menjadi penekanan kita nanti yang 1, 2 ini ya, 1, 2 ini. Nah, nanti ini kita akan singgung pada saat penukaran notes payable dengan apa namanya pembelian aset tetap dengan menerbitkan notes payable. Oke. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas ya, yang interest bearing notes ya, yang ini. Interest bearing notes. Ya, oke. Ada yang jatuh tempo dibayarnya, ada yang cicilan. Oke, kita kalau yang jatuh tempo prinsipal dibayar kayak jatuh tempo, maka seperti halnya obligasi, ada at par, ada diskon, ada premium, gitu ya. Dan ada amortisasi kalau ada diskon atau premium, ya. Sehingga gimana? Nah, sehingga kayak gini nih. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi langsung tuh lihat dari 190 ini turun naik karena dia adalah diskon ya, menjadi 200.000 di akhir tahun. Ada pembayaran cicilannya nggak? Nggak ada. Cash paid ini hanya untuk membayar interest expense ya. Nah, karena ada interest expense yang dibayar, maka ada diskon yang diamortisasi. Diskon itu nempel ke mana? Ke interest expense ya. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak notes payable-nya dicatat di 1 Januari 2020? Ya, tergantung soalnya dulu ya. Kalau soalnya seperti ini, maka kemarin saya sudah bilang kurang tepat notes payable-nya di misalkan ya, dia ini kan dibayar tiap tanggal 31. Kalau ini saya ubah menjadi tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 Januari, maka gimana? Notes payable-nya apakah pindah ke 1 Januari atau tetap di 31 Desember? Siapa ya saya tanya ya? Ini ceweknya banyak banget ya, cowoknya mana sih? Oh, ada nih, Ferdi. Ferdi, coba. Ketika Ya, soalnya saya ubah, misalkan dibayarnya per 1 Januari, gitu ya, si bunganya. Apakah notes notes payable-nya ini dicatat pada saat 31 Desember atau 1 Januari? menurut saya 31 Desember, Pak. Kenapa? Karena itu masih periode di tahun itu gitu. Betul sekali. Karena apa namanya kemunculan dari si notes payable ini mengikuti dari si kemunculan dari si interest expense ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah amortisasi atas diskonnya. Nah, kalau kita breakdown jurnalnya adalah seperti ini. Notes payable ya. Kalau kita breakdown pada interest expense pada notes payable ya. Jadi kalau kita jurnal bikin breakdown ini seperti ini. And interest expense pada notes payable sebesar 2.847 ya. Nah, nanti interest expense pada interest payable gitu ya sebesar berapa? 20 juta ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi kemunculan si notes payable ini, diskon ini, amortisasi diskon itu muncul ketika apa? Ketika expense-nya muncul. Expense muncul ketika apa? Ketika prinsipnya kedua ya, immediate expensing. Ketika di periode terjadinya expense tersebut ya. Periodenya kapan? Di 2017 karena bunganya sudah masuk seiring dengan berjalannya waktu dan bulan ya. Seperti itu. As time goes by, maka bunga pun terakumulasi ya, seperti itu. Nah, itulah mengapa notes payable-nya itu harus ngikut ke interest expense. Nah, itu kalau apa? Kalau bentuknya yang notes payable yang tipe yang pertama, yang tipe yang obligasi punya gitu ya, mirip obligasi. Nah, kalau notes payable tipe yang kedua berbeda lagi, ya. Kalau notes payable tipe yang kedua ini cicilan. Nah, kalau cicilan tidak ada yang namanya diskon, ya. Tidak ada yang namanya diskon. Yang ada apa? Pengurangan dari si carrying value atau pengurangan dari si prinsipal. Nah, pengurangan dari si prinsipal muncul ketika kapan? Ketika ada cash outflow, ada kas yang dibayar.
Lah iya, masa nggak dibayar, prinsipalnya bisa kurang, utangnya kagak lunas-lunas, atau cin, gitunya. Oke. Berarti memang utang berkurang ketika dilunasin ya. Kalau nggak dilunasin mah ya kagak kurang-kurang ya. Nah, that's why agak berbeda bentuknya nanti ketika pembayaran notes payable ya yang dilakukan dengan cicilan, dan ketika dibayarnya tiap 1 Januari, maka notes payable cicilannya itu akan berkurang bukan pada tanggal 31 Desember, tapi pada tanggal 1 Januari. Ya. Kenapa? Mengikuti periode dari si pembayaran kasnya. Jadi kas keluar, muncullah notes payable. Itu kalau cicilan. Kalau si notes payable yang prinsipalnya dibayar pada saat jatuh tempo, notes payable muncul ketika kapan? Ketika muncul interest expense. Ya, gitu ya. Jadi kalau seperti obligasi, maka pembayaran bunga di 1 Januari, maka tetap ya notes payable munculnya di Desember. Tapi kalau yang cicilan mengikuti tanggal pembayaran cash-nya. Cash-nya dibayar kapan? Per 1 Januari. Ya udah pada saat itulah dia pada saat 1 Januari tahun berikutnya dia dicatat notes payable. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini masih aman, ini masih belum kelihatan karena dia dibayar per tanggal 31 Desember ya, bukan per tanggal 1 Januari. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini kalau untuk soal yang ini tipe not payable yang kedua ya, tipe yang kedua. Yaitu apa? Yang prinsipalnya dibayar dengan cicilan. Gitu ya, Neng ya. Gitu ya, Akang ya, Akang Teteh. Geho, mijon. Biasanya kalau di terminal tuh gitu ya dulu saya. Mijon sekarang udah nggak ada. Jadi kangen nih. Oke, lanjut lagi. Capek ngomong mulu. Haus. Oke. Ya udah. Nggak apa-apa. Saya harus semangat ya. Demi kalian saya harus semangat. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Oke, ini bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua adalah yang apa? Ketika kita nyicil ya pembayarannya. Nah, lihat perhatikan saudara-saudari. Ini saya coba. Oke ya. Sini dulu. Jadi ada yang notes payable bentuk yang pertama. Itu adalah seperti obligasi. Atau dia di jatuh tempo cicilannya ya, prinsipalnya. Ada notes payable yang bentuk yang kedua gitu ya, bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang kedua kayak gimana? Bentuk yang kedua yang seperti ini, notes payable bentuk kedua. Nah, ini yang cicilan ya, prinsipalnya dibayar dengan cicilan. Nah, untuk bentuk yang pertama, perhatikan ya, baik-baik. Perbedaannya seperti ini. Kita bikin timeline-nya. Ini tahun ke-0, ini tahun ke berapa nih? 10 ya. Yang ini ya, tahun 10 tahun. Oke, kita lihat. Misalkan ya, seperti ini. Nah, di sini prinsipalnya adalah 500 juta. Oke? Perhatikan ya. Nah, kalau dia sifatnya jatuh tempo, prinsipal dibayar pada jatuh tempo, maka 500 itu ditaruh di tahun ke-10. Oke? Ya. Kemudian, kalau dia cicilan, perhatikan ya, nanti jangan sampai miss. Ini 0, ini 10. Maka 500 itu ditaruh di tahun ke-0. Ya, di periode ke-0. Beda nggak kalau kayak gini, Pak? Ya beda, atuh ece. Ya, kasep beda, atuh jang toha, gimana gitunya. Beda atuh, ari ditaruh di tahun ke-10 mah kamu harus mempresent value kan ke tahun ke-0. Sabaraha pakai bunga pasar I-nya gitu ya. Gitu ya. Asep. Acep. Aya nono aya teh, aya Acep, aya si Neng gitunya, aya Teteh gitu. Ya, jadi saya mau orang Sunda tuh ya. Jadi harus melestarikan budaya saya. Baik, lanjut. Jadi kayak gitu, kalau dia 500, kalau dia sifatnya adalah dibayar ketika jatuh tempo, maka ini di present value kan ke periode ke-0. Ya. Nilainya bisa lebih gede, bisa lebih kecil gitu ya. Tergantung si rate-nya. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari si coupon rate. Nah, sekarang bentuknya berbeda. Kalau dia cicilan, maka di tahun ke-10 cicilannya saldonya harus 0. Gitu ya. Face value-nya harus 0. Nah, beda nggak? Beda tuh. Kalau gitu kita akan cari. Kalau ini kita akan mencari present value-nya yang ditanyakan.
yang bentuk yang kedua yang cicilan yang ditanyakan adalah angsurannya atau PMT-nya gitu ya. PMT kalau di Excel ya, payment maksudnya. Nah, ini yang akan kita cari berapa cicilan yang harus dibayar tiap tahun agar saldonya 0 ketika di tahun ke-10 dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, gitu ya. Kelihatan ya bedanya ya? Nah, oleh karena itu, tabel amortisasinya pun juga beda. Atau C-nya gitu ya. Jadi tabel amortisasinya kalau ini mah 200 tuh di akhir naik ke bawah ya. Karena diskon tuh dah. Nah, tapi kalau yang ini mah turun jadi 0 tuh ya, jadi 0 di tahun ke terakhir ya. Nah, jadi dibedakan kalau cicilan maka kalau dia cicilan maka yang ditanyakan adalah berapa PMT-nya. Sehingga menghasilkan saldo 0 di tahun terakhir. Nah, gitu. Nah, catatannya juga beda karena dia di tahun periode ke-0 itu 500 juta, maka cash pada notes 500 juta. Kalau yang sebelumnya mananya? Nah ini dia. Tidak bulat 200 juta tapi berkurang 190 gitu ya. Nah, ini sangat fundamental ya. Kalian harus paham. Kalau nggak paham tanya. Pasti paham atulah. Udah gampang ya nggak sih? Kalau dari timeline pasti kalian paham. Kalau dari timeline. Jadi nanti ketika dijelaskan, coba Erika jelasin kenapa berbeda. Nah, Erika tinggal gambar timeline-nya aja ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti Fabio suatu saat nanya, nih cie, Azri nggak usah cemburu gitu deh Azri ya. Cicing we si Azrinya mananya. Aduh, si babat yang menit balik ya. Nah, jadi nanti Erika bisa menjelaskan dengan hangatnya gitu ya, hangat kepada Fabio ya. Siapa tahu Fabio teh bisa ngejelasin ke Wulan ya. Oke, nah jadi kayak gitu atau udah jadi nggak nyambung ya. Ini cinta segi empat, cinta lingkaran. Ya, nggak tahu lah, silakan sibukkan sendiri. Ini saya jadi kayak ngelenong gini ya. Udah, lanjut. Oke, nah perbedaannya adalah jadi ketika nanti pembayaran cash, notes payable-nya pasti akan berkurang. Nah, ini tabelnya pun berbeda ya. Peletakan awalnya itu 500 juta di sini ya. Nolnya ditaruh di terakhir. Nah, namanya pengurangan pokok bukan amortisasi ya. Kenapa? Karena yang berkurang adalah ya boleh sih amortisasi pokok maksud nama gitunya. Ya. Enggak deh, pengurangan tetap istilahnya. Pengurangan pokok. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bayar cicilan karena ini riba gitu ya, jadi kan harus ada bunga gitu. Nah, nggak bisa langsung 81 T mengurangi pokoknya, nggak bisa. Dilihat dulu berapa bunganya. Nah, bunganya dapatlah 50 juta ya. Dari mana? Dari 10% dikalikan dengan si carrying value sejak awal tahun. Nah, pengurangan pokoknya gimana ya sisanya? Cash dikurangin dengan interest expense. Nah, template-nya selalu seperti ini kalau cicilan. Jadi cash paid dikurang dan interest expense ya sama dengan pokok ya. Oke, paham ya? Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak kalau ternyata cicilannya tidak 81, misalkan 100.000 atau 10 juta gitu ya. Nah, bisa nggak akan lunas? Tidak akan pernah bisa lunas kalau dia 10 juta ya. Karena kenapa? Agar lunas di tahun 2029 itu harus 81 gitu ya. Berarti kalau dia 10 juta kemungkinan akan nambah tahun ya, akan nambah tahun agar menjadi 0. Begitu pula sebaliknya, kalau dia 90 juta gimana Pak? Kalau dia 90 juta, nah gimana 90 juta? Sudah pasti di tahun 2009 tidak akan 0. Tapi nolnya akan berubah ke tahun 2026 si Ganawa gitu ya. Lah iya, atau udah dibayarnya lebih gede, berarti lunasnya juga lebih cepat. Gitu ya, gampang kan? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Kalau Pak ternyata dibayarnya 10 juta, gimana? Maka akan terjadi yang namanya negative amortization. Nyambung atau ya, keren pisan emang Pak Eci mah. Iya tuh Pak Eci teh atunya. Terus oke, lanjut lagi. Capek Erika gantian tuh kamu. Coba jelasin tentang negative amortization. Takut Pak. Oke, tenang aja. Nanti ada Rias Tama yang menyelamatkan kamu. Lanjut. Erika, mangga. Apa yang dimaksud dengan negative amortization? Si amortisasinya mungkin negatif gitu Pak.
Si amortisasinya negatif. Ini teh cicilan, emang ada amortisasi? Oh iya, nggak ada. Terus kumaha? Terus adalah seperti ini ya. Nah, itu yang saya maksud. Ketika negative amortization, cicilannya lebih kecil. Nah, ini bukan 10 juta, 81, tapi dibayar 10 juta. Otomatis tahunnya bertambah dong kalau dia tetap bayar 10 juta. Nah, si negative amortization itu konsepnya dia pengen bayar ini murah dulu gitu ya. Nah, sampai beberapa periode, misalkan sampai periode sini. Nanti periode sisanya bayar lebih mahal gitu. Kita harus mencari berapa cicilannya yang baru yang di periode selanjutnya, agar apa? Agar di tahun ke-10 dia bisa lunas senilai 0. Nah, itu konsepnya ya. Nah, ya udah langsung aja contohnya. Contohnya ini. Jadi, nah seperti ini ya. Membeli mesin 55.000, kemudian uang mukanya adalah 5.000. Berarti notes payable-nya berapa? Ya tinggal 55 kurang 5 sama dengan 50. Dibayar 2 tahun, tapi dicicilnya secara kuartal gitu ya. Setiap 3 bulan. April, Juli, Oktober, Januari gitu ya. Nah, di sini perhatikan ya. Pada tahun pertama dia cicilannya adalah apa? Cicilannya adalah 1.000 ya, 1.000 ya. Berapa cicilan yang seharusnya kamu bisa cari tahu ya. Hari di Excel mas saya sudah cari tahu ya. Ini teh yang mana ya? Nah, ini dia. Cicilan yang seharusnya, kok nggak bisa? Nggak bisa. Cicilan yang seharusnya adalah 7.123 ya. Itu yang seharusnya. Akan tetapi di sini dia malah 1.000 gitu. Dari mulai kuartal 1 sampai 4. Nah, terus gimana Pak? Terus ya udah. Kita harus cari tahu dulu kalau 1.000 maka berapa nilai carrying value di akhir di 1 Januari 2020 ya. Caranya gimana? Caranya gampang ya. Caranya tinggal masukin aja ke sini ya. Cash paid 1.000, nah interest expense-nya sama dengan tinggal persentasenya ya. 3% ya, karena dia kuartal gitu ya, jadi harus dibagi 4 ya. Awalnya kan 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Nah, tinggal dikali dengan carrying value yang awal tahun 50.000. Nah, sekarang ini kan bahasanya adalah principal decrease. Artinya gini, 50 akan dikurang dengan si nilai dari decrease-nya berapa. Nah, masalahnya adalah ketika dia cash paid-nya itu 1.000 lebih kecil dari 1.500, harusnya kan 7.123 ya. Nah, kalau 7.123 ini aman nih sampai periode ke-8 pasti 0. Gitu ya. Nggak perlu lagi ngerubah-rubah payment-nya. Gitu ya. Tetap aja segitu. Nah, kalau dia 1.000, otomatis apa? Terjadilah negative amortization. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, si cash paid-nya lebih kecil daripada interest expense. Sehingga apa? 1.000 dikurang 500 sama dengan minus 500. Pengurangan pokoknya adalah minus. Artinya apa? 50 dikurang 50 dikurang minus 500, maka minus ketemu minus menjadi positif ya, jadi positif. That's why apa? That's why carrying value-nya yang harusnya teh berkurang gitu ya, karena kan ini cicilan, tapi malah bertambah 50.000 ditambah dengan 500, nah menjadi 50.500 dan seterusnya sampai diketahui di periode keempat ya, 52092. Nah demikian ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, gimana caranya agar saldo 52 di periode keempat ini bisa lunas bersaldo 0 di periode ke-8? Makanya kita harus cari yang namanya PMT yang baru. Ya. PMT yang baru gimana, Pak? Sama dengan, gitu ya. Ini nolin dulu deh ya. PMT rumusnya. Rate-nya langsung 3%. Ya. NPR-nya berapa? Periodenya adalah, nah periodenya nih, karena sudah dilalui 4 kuartal, maka periodenya tidak lagi 8. Tapi berapa? 8 dikurang 4. Gitu ya. Present value-nya berapa? Present value-nya adalah, saya minuskan ya, biar nanti hasilnya positif sih PMT-nya. Sama dengan 52092. Nah ini kita mengukurnya. Sekarang adalah di periode keempat. Berapa yang harus saya bayar untuk ke-5 sampai ke-8? Agar saldonya 0. Gitu ya. Nah, makanya NPR-nya present value-nya bukan yang di sini ya, tapi yang di 52092. Oke, nah kemudian
titik koma lagi, present value-nya adalah 0 ya. Future value, sorry. Nah, baru tipenya adalah sejak akhir periode. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini tinggal di enter saja. Nah, sama dengan 14.014. Nah, udah masuk ke tabel ya. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, dengan rate yang baru, cicilan yang baru, maka kalau kita masukkan, ini udah benar nih, dia lebih besar daripada interest expense-nya. Ya. Dan di periode ke-8 nanti akan menghasilkan nilai yang gitu deh. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, jurnalnya gimana tuh, Pak? Udah bager, gitu ya. Nah, jurnalnya adalah, pertama, kita catat yang machine cash pada notes payable, itu yang pembelian pertama ya. Nah, yang tahun pertama kita catat interest expense pada cash ya. Nah, ini dia ya, ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud bahwa kalau cicilan agak berbeda bentuknya ya. 1 April tinggal diturunin, ya, tinggal diturunin. Dari interest expense, nah tinggal diturunin. Itulah gunanya tabel ya, untuk nurunin. Jadi kalian nggak bingung lagi memasukkan angka ketika menjurnal. Cash paid-nya 1.000 gitu ya. Notes payable-nya adalah berapa? Notes payable-nya adalah 500 ya. Seperti itu. Ya. Nah, dari situ gimana? Dari situ ya udah tinggal kita bikin ya. Yang seterusnya, yang Juli juga sama, yang Oktober juga sama. Nah, yang Januari gimana, Pak? Nah, karena ada fractions dari mulai Januari, Oktober, November, Desember, udah 3 bulan ya. Nah, di sini barulah tetap karena expense itu terjadi ketika sudah berjalannya waktu, maka interest expense-nya tetap diakui di Desember. Akan tetapi pengurangannya, nah ini ya, pengurangan yang saya hapus dulu deh. Pengurangan yang 546-nya itu nanti diakui di 1 Januari ya. Nah, ini nih, interest expense-nya tetap diakui di Desember ya. Pada interest payable. Nah, tetapi si pengurangan pokoknya bukan di Desember, ya. Dia mengikuti tanggal cash keluar. Cash keluarnya tanggal berapa? Nah, tanggal 1 Januari. Nah, baru pada tanggal 1 Januari dia akan dicatat interest payable-nya dilunasi yang 1.000 gitu ya. Ini yang 1.000, yang 1546 ini dilunasi. Kemudian cash-nya keluar 1.000. Nah, notes payable barulah dia akan ini ya akan bertambah karena dia masih negatif amortization. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang tahun pertama. Kalau yang tahun kedua nanti berubah lagi, gitu ya, berubah lagi. Jadi nanti di 1 April 2020 tinggal interest expense. Nah, karena dia sudah disesuaikan, tidak lagi terjadi negatif amortization. Kalau negatif amortization, contohnya ini nih cirinya, notes payable-nya bertambah di kredit. Nah, ya. Nah, ketika di tahun kedua sudah disesuaikan, tidak lagi negatif, tapi langsung positif. Dia akan mengurangi si notes payable. Makanya notes payable ditaruh di debit. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk 31 Desember 2020 juga sama ya. Yang diakui yang expense-nya dulu yang ini 13.210. Oke. Yang ini ya nih. Nah, tuh. Salah. Mana sih? Oh, salah naruh. Yang ini, Deng. Udah gaya-gaya salah deh ya si Bapak. Balik. Ya. Oke, ya, jadi gimana? Udah ya, tinggal diturunin aja interest expense pada interest payable. Nah, barulah nanti dibayar payable, notes payable pada cash ya. Seperti itu. Gampang lah, nggak terlalu susah. Oke? Nah, kalau tadi kan interest bearing notes ada coupon rate-nya. Nah, kalau zero interest gimana, Pak? Nah, kalau zero interest, maka dia tidak ada bunganya, 0%. Dan tidak ada pembayaran bunga secara periodik. Nah, tapi tetap ada amortisasi diskon. Kenapa diskon? Nah, kembali lagi ke konsepnya ya. Diskon itu ketika apa? Market rate-nya. Ketika coupon rate lebih besar atau lebih kecil daripada market rate? Lebih kecil daripada market rate. Ya. Market rate-nya berapa? 10%. Berarti coupon rate-nya 8% gitu ya. Nah, ini baru terjadi kondisi diskon. Oke. Nah, kenapa kalau zero interest bearing notes selalu terjadi diskon? Karena coupon rate-nya 0. Market rate-nya ya bebas, bisa 10, bisa 12. Dan oleh karena itu, zero interest pasti diskon. Ya. Oke, saya ikutin? Karena saya nggak cepat-cepat lah ya. Santai kok jelasin ya. Mudah-mudahan bisa ngikutin. Nah, kenapa terjadi diskon? Kalian harus bisa jawab. Karena ya bunganya 0. Gitu.
sedangkan market rate-nya lebih besar daripada bunganya. Oleh karena itu kondisi zero interest bearing note pasti selalu diskon, ya. Nah, gimana caranya Pak? Caranya ya gampang aja ya, tinggal bikin tabel amortisasi aja, gitu ya. Kita hitung dulu present value-nya, karena dia tidak ada bunga maka tidak ada anuitas, ya. Langsung aja single faktor, oke? Langsung si 200 juta ini, jadi kalau kita gambar timeline-nya, gitu ya, seperti ini timeline-nya. Ini kan 3 tahun, ini 0, ini 3, gitu ya. Nah, di tahun ketiga ini 200. Nah, di tiap periode tidak ada pembayaran bunga. Ini pembayaran bunganya adalah 0. Ya. Sehingga tinggal satu kali aja present value ke sini, ke tahun ke-0. Hasilnya adalah 158. Gitu deh. Nah, tinggal dimasukkan aja. Karena cash paid-nya 0, ya berarti tinggal interest expense dikurang cash paid. Amortisasinya tinggal ditambahin 158 ditambah 12. Ya. Sama dengan 171. Dan seterusnya, sehingga dapatlah angka 200 juta. Gampang ya? Jurnalnya gimana? Jurnalnya mah sama aja lah. Kayak gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Cuman beda di nggak ada ini ya. Jadi ini langsung jurnal diskon aja. Interest expense pada notes payable. Gitu deh. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi gunanya amortisasi itu apa? Ketika nanti di akhir periode dia akan terakumulasi gitu ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan 2. Ya. Gitu deh, tinggal dilunasin. Nah, sekarang kita udah belajar interest bearing notes, udah belajar zero interest bearing notes ya. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya kalau ternyata kita menerbitkan membeli barang dengan zero interest bearing notes, atau kita membeli barang dengan menggunakan interest bearing notes. Nah, gimana? Kondisi awalnya gitu ya. Oke, hukum asalnya itu kita selalu menggunakan nilai wajar dari si barangnya, ya. Contohnya, logika aja gampang. Ketika apa namanya siapa ya, si Ajri udah, Erika udah, Ferdi udah, cowoknya mana sih? Priastama udah. Nah, Mucin ya, Fabio udah. Sekarang Mucin nih ya. Mucin, kamu lagi bucin nggak? Salah. Salah nanyanya saya. Bucin nggak selalu bucin kan, tapi Enggak, Pak. gitu ya. Kalau bucin itu apa dong? Enggak bercanda bucin. Bucin alatas, oh bukan. Kayak artis sih namanya. Oke, langsung. Ada yang lagi bucin namanya Yustika, inisialnya Fajri, ya. Lo Fabio. Oke, langsung. Mucin, saya pengen tanya nih ya. Ketika kamu beli barang dari siapa ya? Dari Sarah dia, dari Sarah ya. Iya, semuanya kena nih. Dengan Pak Eci semuanya kena nih ya. Oke, dari Sarah nih. Sarah penjual gamis misalkan ya. Gamis ya, ini Sarah ya, Sarah. S, ini Mucin. Mucin ceritanya udah nikah gitu. Sama siapa? Ya, deg-degan kan kalian pasti yang cewek-cewek, tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Oke, nah sekarang ceritanya udah lulus dari stan, udah kerja, udah mapan gitu ya, kemudian dapat duit ya. Amin. Nah, dari situ Mucin beliinlah gamis gitu ya buat istrinya ya. Berarti si Mucin akan ngasih apa? Akan ngasih cash ke siapa? Ke Sarah ya. Sarah akan ngasih gamis ke Mucin ya. Gamis yang ini cash. Kalau ternyata Mucin aduh masih tanggal tua, utang lah, ya udah utang. Berarti not payable ya. Jadi nanti akan menerbitkan janji kepada si Sarah bahwa dia akan membayar utang tersebut ya. Apakah janji tersebut dicicil ataukah nanti dilunasi di akhir? Nah, tergantung kesepakatan antara Sarah dan Mucin. Mucin ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, contohnya adalah ya kita apa namanya? Pertanyaan saya sekarang kepada Mucin. Ketika harga barangnya itu adalah misalkan ya 200.000, kebanyakan nih 300.000 gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat Mucin,
Kalau dia secara cash, berapa cash yang harus dibayar untuk menebus gamis ini? Berapa Mucin? 300.000, Pak. 300.000. Jurnalnya gimana? Gamis gitu ya. Gamis ya, terhadap cash. Pada cash ya, ini mah contoh ini ya, contoh gampang ya. Sebesar 300.000 ya. Nah, kalau Mucin utang ya dan akan dibayar 3 tahun lagi, 3 tahun. 3 bulan deh, 3 bulan ya. Jangan kalau 3 bulan nanti tidak ada time value of money ya. Ya udah deh 2 tahun deh. Tahun depan 2 tahun ya. Tahun depan. Nah, kira-kira 300.000 itu ditaruh di tahun ke-0 atau ditaruh di tahun kedua? Menurut Mucin. Yang 300.000 ini. Kalau yang cash ini kan gamis pada cash ini terjadi di tahun ke-0 ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu utang, ntar bayarnya tahun apa? Saya bayar 2 tahun lagi. Kira-kira 300 ini kamu taruh di tahun ke-0 atau tahun kedua? Tahun kedua nggak sih, Pak? Betul, tahun kedua ya. Simpel aja, ditaruh di tahun kedua. Kenapa ya? Namanya juga akadnya 2 tahun lagi dibayar. Artinya 300.000 itu dibayar ntar kan, bukan sekarang. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa nilai utang kamu di tahun ke-0? Berapa? Di present value kan ya? Present value. Pakai apa present value-nya? Pakai daun? Iya. Pakai bunga ya. Bunganya tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau itu kamu tanya ke bank, namanya Iya. Bang Fabio, Bang Fabio. Bang Fabio, kamu mau ngasih bunga berapa ke Mucin? 9%, Pak. 9%. Kamen. Mahal. Oke, 9% berarti kamu akan mempresent value-kan anuitas atau single factor? Anuitas sih. 300 kan 200. Single, Pak. Ya, kalau single factor rumusnya 1 plus I pangkat min N. Ya. Artinya berapa? 1,09 ya. 1,09. Pangkat minus 2. Nah, ini Min 2. Single factor, bukan anuitas. Karena kenapa? Sekali aja loncatnya. Kalau single factor, kalau anuitas berulang-ulang di periode 1 300, periode juga 300. Oh ya udah anuitas nih, anuitas betul. Ya, anuitas berbeda bentuknya. Kalau anuitas akan seperti ini. Nah, why? Kamu harus mencarikan nilai di tahun ke-0 ya, karena utang. Nah, seperti itu. That's why kita belajar chapter ini. Kalau anuitas jumlahnya tetap setiap periode. 1, ini 2, ya, ini 3. Nah, misalkan tadi 200, 300 gitu ya. Nah, kalau anuitas maka tahun pertama 300, tahun kedua juga 300. Nah, gitu ya. Ini anuitas. Kita present value kan semua ini menjadi ke tahun ke-0. Berapa nilainya? Nah, kita menggunakan rumus anuitas ya. Nah, kalau cuma sekali aja 300 ini, nah itu adalah present value dari single factor ya. Rumusnya juga lebih sederhana. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi pada dasarnya ketika harganya berbeda ya. Harganya berbeda ya. Harganya berbeda. Kenapa berbeda, Pak? Karena kalau kita, pada dasarnya tadi ya, kita mengacu ke nilai barang yang kita beli. Tapi kalau kita utang, maka kita menggunakan present value dari si utang. Nah, present value dari si utang. Ya. Kayak contoh Mucin tadi, di present value kan ke tahun ini, berarti pasti lebih kecil nilai di tahun ini. Maka nanti harga gamis pun akan ikut turun. Gitu, ya. Nah, jadi konsepnya itu, kecuali. Kecuali gimana? Kecuali kalau ternyata pertama gini ya, P ini yang mempengaruhi suatu notes payable itu adalah principal ya. NP itu dipengaruhi oleh principal. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh interest ya. Coupon rate. Nah ya, ini dua hal ini yang mempengaruhi nilai dari suatu notes payable. Oke. Nah, kalau
hukum awal asalnya tadi, awalnya itu semua nilai, semua harga yang barang jasa yang kita beli selalu menggunakan price list dari si penjual. Nah, harga penjual yang akan kita masukkan ke neraca kita, yang akan kita jurnal. Kecuali kalau dia pakai notes payable, maka kita akan mengikuti nilai dari present value dari notes payable, gitu ya. Nah, di sini ada pengecualian. Apa kecualinya? Kecuali kalau si prinsipalnya itu tadi ya harganya 300. Kamu prinsipalnya bukan 300, tapi malah 1 juta. Kegedean nggak sih? Kegedean. Nah, ini berarti nilai dari notes payable ini tidak wajar. Gitu ya. Atau kupon, tidak ada kupon rate. Ya. Kupon rate sama dengan 0. Ya. Seperti itu. Atau ada kupon rate, tapi dia sangat berbeda jauh ya daripada market rate-nya. I-nya misalkan adalah 10% gitu ya. Nah, kalau 0 kan udah pasti jomplang banget ya, 0 ke 10 udah beda jauh. Tapi misalkan ini bisa juga yang nggak wajar itu, I-nya adalah 10%, dia menetapkan di 1% gitu ya. Ini sama aja dengan bohong gitu ya. Sama aja dengan bohong. Nah, ini juga kondisi yang dia zero interest bearing notes tidak wajar. Kondisi yang dia add interest bearing notes tetapi CR-nya berbeda jauh dari market rate itu juga tidak wajar. Sehingga gimana Pak? Ketika ini tidak wajar, salah satunya ini muncul, maka present value dari notes ini pun tidak bisa dipakai. Gitu ya. Akibatnya apa? Kembali ke hukum asal. Kita catat barang yang kita beli dengan harga harga price list-nya sebesar 300. Gitu ya. Gitu dan gitu. Nah, kalau contoh yang tadi gimana Pak? Kecuali lagi nih, Pak, itu kan contohnya kalau misalkan ada nilai barang dan jasanya. Pertanyaannya saya sekarang, kalau ternyata present value dari notes-nya ini tidak bisa dipakai, maka kan ngacunya ke harga dari barang yang kita beli, ya kan? Kalau ternyata harga barang yang kita beli juga tidak diketahui, terus piye? Akuntansi memberikan solusi dalam hal ini ya. Nah, solusinya adalah kita pakai imputed interest rate ya. Nah, contoh yang tadi adalah contoh nyata ya, contoh nyata ya. Contoh yang tadi saya berikan contoh nyata ya, bahwa tadi saya kan tanya ke Mucin berapa rate bunga banknya? Rate bunga banknya nggak tahu Pak gitu. Nah, artinya apa? Artinya udah mah kamu zero interest bearing notes ya. Kemudian nilai si gamisnya, nilai 300.000 itu bukan ditaruh di tahun ke-0, tapi ditaruh di tahun ke-3. Sehingga di tahun ke-0 kita tidak mengetahui dua harga, tidak mengetahui nilai dari notes, dan juga tidak mengetahui nilai dari si barangnya di tahun ke-0. Nilai barang diketahui di tahun ke-3 doang, karena dia akan dilunasi di tahun ke-3. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam hal ini, tadi makanya saya tanya, Mucin, kamu gimana? Ya udah tanya kemana, ke Bank Fabio. Ya Fabio ternyata jadi bank gitu ya. Fabio ngasih harga berapa? Ngasih harga 9%. Nah, itulah yang Fabio harga yang Fabio kasih, rate yang Fabio kasih, itulah imputed interest rate. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi. Seperti ini ya, ini contohnya ya. Nah, harganya adalah 300. Oke. Tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Karena dia nggak punya duit gitu, ntar aja deh dibayar di tahun ke-3. Gitu. Ya udah berarti 300.000 itu ditaruh di tahun ke-3. Ya, kemudian ngutang kan? Iya ngutang. Ada bunganya nggak? Nggak ada Pak, saya mau anti riba gitu ya. Akhirnya nggak pakai interest bearing notes, ya pakainya bunga bank sama aja. Oke ya. Nah, jadi jangan terjebak dengan seperti itu ya. Oke, nah sekarang gimana? Ya udah, harga di tahun ke-0, market value dari si barang, dari si gamis ya, itu nggak tahu berapa. Present value dari si notes payable juga sama, ini juga tidak diketahui. Ya, maka salah satunya cara adalah dengan melakukan imputed interest rate, imputed gitu ya. Artinya kita nanya ke bank, kalau saya mau minjem 300.000 dan dibayar di tahun ke 3 tahun kemudian itu berapa? Dapatlah 9%. Ya.
Nah, inilah nanti rate akan digunakan untuk apa? Untuk mempresent value-kan. Paling tidak harga present value-nya diperoleh ya. Present value dari si 300.000 dengan suku bunga 9%. Nanti dapat nih yang pasti lebih kurang dari 300.000 ya. Seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan dicatat menjadi harga dari si apa? Nilai dari si gamis. Jadi nanti gamisnya itu gamis pada cash sebesar berapa? Sebesar ya ini ya. Ini kita misalkan dengan X gitu ya. X sama dengan X. Gitu deh. Gampang ya? Ya. Oke, berarti kondisinya ada 3. Satu, tidak di zero interest bearing notes, tapi market value-nya diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, zero interest bearing notes, tapi dia market value-nya diketahui. Yang ketiga, dua-duanya nggak diketahui, gitu ya. Nah, contoh itulah yang akan diwakili dari ketiga contoh. Nah, untuk yang pertama di sini membeli tanah mempunyai nilai wajar sebesar 200.000, ya. Dengan menerbitkan zero interest bearing notes, nah nilai nominalnya adalah 322, tenornya 5 tahun. Nah, dalam hal ini kita berarti sudah diketahui nih kalau kita gambar timeline-nya ya. Di tahun ke-0 itu 200.000 ya. Harga apa? Harga market value dari si tanah land. Gitu ya. Nah, di tahun ke-5 ini harga apa? 322 ya, 322. Itu ini apa 322? Ini adalah face value ya dari si notes ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, ada nggak? Oh, ternyata dia zero interest ya. Kalau dia zero interest, berarti harga ini tidak bisa present value-nya tidak bisa kita pakai. Present value dari si notes walaupun kan kita tahu ya 10% ya. Itu tidak bisa kita pakai ya. Yang langsung aja harga dari si barangnya. Sehingga nanti apa di tahun ke-0 ini jurnalnya adalah land pada cash sebesar land pada note sebesar 200.000 ya. Seperti itu. Nah, oke itu. Ya. Nah, kebetulan ya ini kalian perhatikan ya, kebetulan 200.000 itu adalah apa? Present value dari 322 dengan tenor 5 tahun, suku bunganya 10%, hasilnya pasti 200.000. Nah, kebetulan sesuai. Kalau ini soalnya saya ubah 210 gitu ya. Nah, maka kan present value-nya kan ada dua harga. Ini market value dari si land. Yang kedua 200.000 itu adalah present value dari si notes ya. Nah, dipakai yang mana? Tetap yang dipakai ada yang atas ya, yang 210. Sehingga nanti untuk menghitung amortisasi notes-nya gimana? Kita harus cari efektif interest rate yang baru. Yang barunya berapa? Ya, dengan rumus rate ya di Excel. Oke. Gampang ya. Lanjut. Nah, kalau yang ini berbeda ya. Kalau yang ini dengan interest bearing notes ya. Kalau interest bearing notes ya udah harga yang dipakai adalah harga yang interest bearing notes ya, present value. Nah, yang ketiga tadi ini adalah kalau dia membeli komputer ya, menerbitkan zero interest dan nilai nominalnya 700. Tanggal jatuh tempo adalah 31 Desember 2024. Ya, nah kalau kayak gini kita gambarin lagi gitu ya. Paling gampang tuh ya digambar-gambar gini doang sih. Berapa nih? 4 tahun ya? 5 tahun ya? Berapa sih 4 ya? 4, ini 0. Ini 1. Nah, 700.000 ditaruh di mana? 700.000 ditaruh di tahun ke-4. Kenapa? Lihat bahasanya nilai nominal. Ya. Kemudian pertanyaannya, komputer tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 5 tahun, ya, dan nilai sisa 50.000. Nah, artinya apa? Artinya pada dasarnya 700.000 ini adalah market value dari si komputer, tetapi baru dilunasi di tahun ke-4, sehingga ini menjadi market value di tahun ke-4 ya. Oleh karena itu gimana? Oleh karena itu kita harus lakukan present value gitu ya. Karena di sini market value dari si komputer itu tidak diketahui ya. Market value dari si notes juga. Nah, ini bisa dicari gitu ya. Market value komputer tidak diketahui, sedangkan market value dari notes juga sebetulnya tidak diketahui karena dia zero interest bearing notes ya. Udah tidak bisa lagi digunakan. Nah, karena kondisinya adalah dua-duanya tidak diketahui, maka mau tidak mau kita harus mencari imputed interest rate. Ketika kita mencari imputed interest rate, maka kita akan bisa menentukan present value dari notes. Nah, present value dari notes inilah yang akan dipakai untuk mencatat nilai dari komputer.
Kayak gitu ya. Nah, kemudian gimana? Kemudian ya udah tinggal interest expense pada notes payable ya dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini ada depreciation. Kenapa ada depreciation? Karena ya, karena dan karena. Kenapa ada depreciation? Depreciation terjadi karena yang dibeli adalah komputer, ya, yang dibeli adalah komputer, ya. Sehingga apa? Sehingga ya didepresiasi berapa? 5 tahun, tapi dikurang dulu dengan nilai sisa, ya. 514 dikurang dengan 50.000 dibagi dengan 5 tahun, ya. Oke. Beres. Nah, kalau hipotek gimana? Kalau hipotek pada dasarnya itu adalah sama kayak notes payable, tapi dijamin dengan properti, pakai agunan, gitu ya, pakai agunan. Nah, contohnya apa? Contohnya kita minjem duit, ya, ke KPR itu adalah kita minjem uang ke bank BTPN gitu ya, Bank Tabungan Perumahan Negara. Nah, biar bisa nyicil 20 tahun, ya. Nah, tetapi yang dijaminkan itu ya rumah yang kamu beli, gitu. That's why KPR disebut hipotek, ya. Kamu mau beli rumah, ya, di suatu klaster. Ya udah, kamu gadain tuh SK-nya, gitu ya, SKPNS kamu. Nah, udah gitu gimana? Dapatlah pinjaman senilai harga rumahnya, misalkan harga rumahnya 1 miliar, ya 1 miliar. Nanti si bank lah yang akan ngebayar 1 miliarnya, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal nyicil ke si bank tersebut, ya. Nah, karena si bank yang membeli, gitu ya, sertifikatnya masih ditahan oleh bank, gitu, masih ditahan atas nama bank. Ya, sertifikat tanah dan bangunan kita, ya, bangunan itu IMB, ya. Nah, jadi masih ditahan sama bank. Sehingga apa? Kalau kita gagal bayar, ya tinggal dijual itu rumahnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena hak milik, bukti kepemilikan itu disimpan oleh bank. Nah, kayak gitu. Ya, jadi inilah hipotek, ya. Jadi KPR dan sebagainya itulah hipotek, ya. Jadi kita minjem, jaminannya adalah rumah kita sendiri, gitu. Kita mau beli rumah, kemudian ya udah dicicil dengan KPR. Nah, kalau dicicil dengan KPR, maka yang menjadi jaminan bagi si bank BTPN adalah apa? Sertifikat tanah dan rumah kita plus SK kita. Jadi 3 tuh ya. Sertifikat tanah, IMB plus SK. Ya. Kalau ada apa-apa dengan kita tidak mampu membayar, maka nanti bank akan menjual rumah tadi, ya, rumah yang kita tempati. Nah, gitu. Konsepnya adalah ini adalah KPR, ya, sama kayak cicilan, ya. Jadi hitung dulu ini 400.000, nanti di tahun terakhir akan bersaldo 0, ya. Ya udah tinggal dihitung PMT-nya, berapa cicilannya, ya. Sehingga pada saat sekarang kita akan mendapatkan nilai 400.000. Jadi kalau cicilan itu seperti ini konsepnya, ya. 0, ini 1, ini 10, gitu ya. Nah, 400.000 ini ditaruh di tahun ke-0, gitu, ya. Oke. Simple ya, nggak begitu susah. Sisanya mah sama aja jurnalnya ya, dengan jurnal-jurnal yang cicilan. Nah, gimana kalau kita pelunasan utang jangka panjang? Pelunasan utang jangka panjang itu ada berbagai macam, ya. Pertama ada dengan kas. Jadi logikanya itu seperti ini. Kan ada aset, ya, sama dengan liabilitas plus equity. Nah, liabilitas ini dibahas di chapter 14. Equity ini dibahas di chapter 15. Abis ini kita break, ya, abis ini break, terus udah gitu kita langsung lanjut ke equity. Oke? Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, utang bisa dilunasi dengan aset, bisa dilunasi dengan equity juga. Utang dengan aset bisa dalam bentuk kas, ya, dan juga bisa aset berupa PPE, gitu ya. Nah, kalau ternyata nggak kasnya seret, ya udah dilunasi dengan PPE aja. Kita ngasih tanah atau apa gitu ya ke si kreditor kita. Kemudian kalau kita nggak punya cukup duit, terus juga tanah juga udah habis gitu ya, mau tidak mau kita menerbitkan saham, ya. Jadi seperti itu, utang bisa dibayar dengan penerbitan saham. Nah, seperti itu. Tetapi masalahnya adalah siapa orang yang membeli saham kita? Kalau kita tidak listing tentunya susah. That's why kalau kita listing kita bisa mendapatkan banyak alternatif pembiayaan. Ya, jadi kalau kita butuh duit kita bisa nerbitin saham.
Gitu ya. Tapi kalau tidak listing di BEI, nggak akan bisa kita terbitin saham. Siapa yang mau beli saham kita? Iya kalau ada yang mau gitu ya. Tapi kalau di bursa efek kan tinggal right issue aja, tinggal nerbitin, ya tinggal tunggu aja duduk manis gitu ya, siapa yang mau beli gitu. Biasanya suka ada ya, suka ada investor yang terjebak gitu. Yang kena jebakan Batman beli saham-saham perusahaan IPO, initial public offering yang murah, yang nggak jelas, sehingga nyangkut deh, sehingga hilang dan ludes deh duitnya ya. Nah, inilah yang akan dibahas di pelunasan utang ini. Jadi bisa dilunasi dengan aset, bisa dilunasi dengan equity. Nah, kalau dilunasi dengan aset dalam bentuk kas sebelum jatuh tempo. Nah, nanti kita harus, konsepnya adalah cari tahu dulu carrying amount dari debt-nya ya. Kapan dilunasi tanggal sekian, cari dulu carrying amount-nya. Baru nanti kita hitung berapa cash yang dibayarkan. Selisihnya gain or loss gitu ya. Nah, kemudian ada pelunasan dengan kita nggak punya duit, ya udah kita ngejualin aset kita gitu ya. Aset kita kasihin ke si pemilik orang yang kreditur kita gitu, kreditur. Ya. Nah, kalau kayak gini, karena transaksinya adalah penyerahan aset, maka ada dua. Debt dibandingkan dengan fair value aset itu adalah gain or loss karena pelunasan utang. Nah, karena aset tetap itu kan ada cost-nya dan ada depresiasinya gitu ya. Maka nanti kita bandingkan juga carrying book value dari aset tetapnya berapa dibandingkan dengan fair value-nya. Selisihnya adalah gain or loss dari disposal. Gitu ya. Jadi ada tambahan tuh, ya. Tapi kalau ekuitas kan gampang ya, tinggal carrying value dari debt dibandingkan dengan fair value dari si asetnya, dari si sahamnya. Selisihnya adalah gain or loss. Nah, yang terakhir adalah modifikasi. Kalau modifikasi berarti ini langsung ya. Bisa kuponnya berkurang, kupon rate-nya, jatuh temponya diperpanjang, pokoknya juga dikurangi. Nah, intinya adalah ini seperti penerbitan utang baru. Ya, artinya kita cukup mencari misalkan kita diterbitkan ini utang 0, 1. Di periode kedua kita melakukan restrukturisasi gitu ya. Restrukturisasi itu modifikasi syarat utang ya. Nah, maka kita harus menghitung berapa jarak present value dari mulai tahun keempat ke tahun kedua ya, dengan segala perubahan terms and conditions-nya, syarat dan ketentuan ya. Nah, intinya adalah kita seolah-olah menerbitkan utang baru. Nah, contohnya gimana? Nah, sama saja nanti carrying amount dari yang old debt dibandingkan dengan present value dari yang new debt, hasilnya adalah gain or loss karena debt extinguishment. Pelunasan debt gitu ya. Nah, kalau pelunasan kas, nah contohnya seperti ini ya, dilunasi dengan harga 101 pada tanggal 31 Desember. Dia terbit di 1 Januari. Nah, jadi kita cari tahu dulu carrying amount pada saat 31 Desember. Dapatlah 196 ya. Nah, udah deh, tapi untuk mendapatkan 196 kita harus menjurnal yang ini dulu ya, yang merah-merah ini dulu. Nah, that's why ketika kita pelunasan, kita harus jurnal dulu yang amortisasinya dan pembayaran bunganya ya, agar menghasilkan angka 196. Nah, barulah nanti 196 ini kita bandingkan dengan harganya. Harganya 101%. Dari mana, Pak? Dari si face value. Ya. Makanya 202. Menghasilkan rugi. Kenapa rugi? Karena seharusnya kalau kita normal-normal saja carrying value-nya adalah 196. Sedangkan ketika kita mau melunasi lebih cepat, harga yang dibayarkan 202. Harganya kita bayarkan lebih tinggi daripada carrying value yang seharusnya. Makanya dia loss. Jadi kita membayar utang yang lebih banyak, lebih gede, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau pelunasan dengan aset tetap atau sekuritas gimana? Kalau dengan aset tetap akan ada loss on disposal dan ada gain on extinguishment, gitu ya. Nah, kalau dia penerbitan saham, nah ini kaitannya ada ya. Jadi notes payable pada share capital ordinary. Jadi intinya adalah gain or loss dari pelunasan utang ini dengan membandingkan antara apa? Antara si fair value dibandingkan dengan si utang, gitu ya. Carrying amount dari utang. Nah, itulah gain and extinguishment. Jurnalnya gimana? Ya tinggal dimasukin aja share capital 4.000 dikali 30.000. Sisanya adalah 6 kurang 4, 2.000 ya. 6 kurang 4.000, ini adalah 2.000. Nah, 2.000 itulah share premium ya. 2.000 nanti dikali dengan 30.000. Seperti ini ya, 60 juta. Oke, selesai. Kemudian, nah kalau dia modifikasi persyaratan, nah ini syarat yang baru ya.
Jadi dari 150 menjadi 130. Kemudian diperpanjang dari 31 Desember menjadi 2017 menjadi 2021. Nah, ini selisihnya 17 ke 21 berapa? 4 tahun gitu ya. 17, 19, 20, 21, 3 tahun ya. Nah, kupon rate-nya berubah. Nah, ini kita mencari yang baru berarti ya, notes payable yang baru setelah modifikasi ya. Nah, gimana caranya? Ya sama aja ya. Jadi present value dari pokoknya pakai yang ini. Kemudian present value dari bunga 8% dikali dengan 130.000. Tenornya berapa? Tenornya adalah 3 tahun. Kemudian market rate atau I-nya berapa? I-nya adalah 8%. Hasilnya adalah bagaimana? Hasilnya adalah 104. Nah, nanti ini yang dibandingkan dengan carrying value dari si old debt, dari si utang yang ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Hasilnya adalah 104 ya, nilai carrying value dari old debt-nya. Ya karena dia harus bayar lebih tinggi maka terjadi nilai tercatatnya adalah 150. Kemudian dilunasi dengan utang senilai 104. Berarti kita akan melunasi lebih ringan ya, lebih ringan. Maka terjadi gain. Nah ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah, nah ini yang agak complicated ya, complicated. Mudah-mudahan saya bisa nerangin dengan cara yang sangat mudah bagi kalian ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, pertama yang harus kalian pahami adalah, habis ini istirahat ya. 15 menit aja, nanti saya lanjutkan, oke? Kita habis ini break. Oke, ini saya 5 menit aja untuk jelasin ini ya. Insya Allah nggak panjang. Oke. Pertama, ya. Pada tanggal 1 Juni, PT Integritas menerbitkan wesel dengan face value 300.000. Oke. Jangka waktu 3 tahun, 12%. Ya. Pembayaran 1 Desember semi anual. Yield-nya adalah 10%. Oke, berarti nanti kita cari present value dari pokok gitu ya. Dari principal dan dari si interest. Ya, kalau kita taruh berarti ini 300.000 taruh di tahun 2022. Nah, pertanyaannya, 1 Oktober 2020 berarti terletak di antara 1 Juni dan 1 Desember ya 2020. Ini kan? Nah, berarti pada periode kedua dan ketiga di antara ini periode 3 dan keempat. Let's say periode 3A gitu ya, 3A. Nah, dia membayar 20% dari wesel bayar dengan harga 65.000 termasuk pembayaran bunga terutang. Nah, intinya adalah 65.000 ini udah termasuk apa? Udah termasuk bunga yang dibayar ya, udah termasuk yang ini nih. Ya, ini udah termasuk yang ini kan pembayaran bunga ya. Ya, tapi nanti di Desember di 1 Oktober ya. Nanti hasilnya adalah berapa? Nah, akan menghasilkan carrying value per tanggal 1 Oktober. Nah, di 65.000 udah termasuk 20% dikali carrying value tersebut, ya. Jadi gimana Pak? Nah, oke, langkah pertama adalah kita bikin tabel amortisasinya. Kemudian langkah kedua adalah kita harus paham, ya. Langkah pertama tuh ya, kita hitung setelah bikin tabel amortisasi, maka kita harus cari dulu tanggal terdekat ke tanggal berapa. Ini Oktober, berarti yang periode Juni ya. Ya udah, per 1 Juni adalah 310 ya. Nah, kita cari berapa interest payable 1 Juni sampai dengan 1 Oktober. Sama dengan berapa? Sama dengan 4/6. Kenapa 4/6? Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan. Dibagi dengan 6%. Kenapa 6? Karena dia bunganya tiap semester. 12 dibagi 2. Ya. Nah, dapatlah 300.000 ya. Kemudian interest expense di 1 Juni adalah berapa? Jadi kita menghitung tabel ini ya, tabel ini. Jadi ini cash paid-nya, ini cash paid-nya, cash paid ya. Kemudian ini adalah cash paid ya. Kemudian yang 10.355 ini adalah interest expense-nya ya. Nah, gitu ya. Kemudian amortisasinya mana? Sekian. Inilah amortisasinya. Nah, yang ini.
Nah, carrying value-nya berapa carrying value-nya? Carrying value-nya ya 308. Nah, jadi kalian sebenarnya tinggal bikin tabel aja satu row di bawah sini ya, di bawah 1 Juni. Nah, tinggal dikalikan dengan 4/6. 4/6 dikali yang mana? 4/6 dikali dengan yang bawahnya. Ya, hasilnya pasti sama dengan 308. Nah, gitu ya. Sampai akhirnya dapatlah carrying amount per 1 Oktober sama dengan 308. Nah, karena dilunasi 20%-nya, gitu ya, maka semuanya dikali 20% dari atas sampai bawah, gitu ya. Dapatlah hasilnya adalah 61 sekian. Oke? Nah, dari situ baru ngapain? Baru kita hitung, ya. Dapatlah carrying value 20% untuk 1 Oktober, sama dengan 61 sekian. Nah, ya. Interest payable-nya berapa? Nah, karena 65.000 itu sudah termasuk pembayaran interest payable, ya. Maka apa? Maka ya mungkin Excel ya, nggak kasih kalian ngawang-ngawang nih. Ini yang terakhir kok, tenang aja. Yang terakhir. Nah, kayak gini loh maksudnya tuh, dibuat kayak gini loh. Lucu. Ya. Nah, jadi kalian kan tadinya kan dibikinnya kayak gini nih ya. Nah, kayak gini nih tadinya kan, bikin tabel amortisasinya ya. Ini di hide ya. Nah, karena dia di 1 Oktober ya, 1 Oktober maka terletak di antara dua ini ya. Di antara Juni sampai dengan di antara 1 Desember dan 1 Juni. Ya udah kita bikin tambahan 1 row ya. Nah, kayak gini ya. Bikin tambahan ini. Ya, jadi pertama kita cari dulu deh. Nah, ini saya hide dulu deh. Cari dulu berapa per tanggal 1 Oktober. Ya, ini 4/6 jawabannya ya. 4/6 dikali yang bawah ya. Terus sampai di sini ya. Premiumnya gimana? Kok premiumnya sama juga 4/6 dikali yang bawah. Atau kalau mau gampang ya tinggal dikurang aja 12 dikurang 10,355. Sama hasilnya sama ya. Nah, carrying value-nya berapa? Carrying value-nya tinggal dikurang juga ya. 310 dikurang dengan karena premium ya, dikurang dengan 1645. Hasilnya adalah 308. Nah, dari sini barulah kita kali 20% semuanya ya. Kali 20%. Ini unhide. Dapatlah sekian 20% ya, dan 2.400. Nah, ini kayak gini. Ini yang per Oktober dikali 20%. Dapat tuh kayak gini ya. Ya, seperti itu. Akhirnya dapatlah 61.798. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, yang dilunasi yang mana? Yang dilunasi adalah cash paid. Ya, cash paid itu sudah including interest expense plus premium. Ya. Ya, ditambah dengan sisa saldonya untuk 20% saja. 61.798. Nah, udah tinggal dapat tuh 61.798 dan interest payable ya. Itu harus sama dengan itulah yang akan kita bayarkan ya. Totalnya adalah 64.198. Nah, karena akan kita bayarkan itu sudah termasuk bunganya, maka ya sudah tinggal kita hitung apakah rugi atau untung ya. Jawabannya adalah rugi. Kenapa rugi? Karena kita akan membayar lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya seperti ini. Dibayar dulu interest expense-nya ya. 2071. Nah, yang ini ya, ini dan ini dibayar ya. Pada cash 2.400 ya. Barulah kita catat jurnal pelunasan 20%-nya. Notes payable berapa? 61.798 saldonya ya. 20%-nya adalah 61.798. Loss and extinguishment-nya berapa? Tadi udah kita catat 802. Nah, ketika bayar cash-nya bukan 65.000 ya, tetapi hasilnya adalah 65.000 ya dikurang dengan si apa yang udah dibayar dari bunganya 2.400. Nah, sekianlah hasilnya. Nah, sehingga apa? Total cash-nya ya, pembayaran bunga plus pelunasan pokok utangnya untuk 20% adalah 65.000. Seperti itu caranya ya. Oke, gampang kan? Nah, terakhir adalah fair value ya. Kalau fair value seperti ini ya. Jadi contohnya sama kayak contoh yang tadi. Hanya saja apa? Hanya saja seperti ini ya. Jadi coupon rate dan sebagainya ini sama ya. Nanti nah ini contohnya yang diskon ya. 97 ujungnya nanti 100. Nah, ketika fair value kalian harus perhatikan carrying value-nya based on amortized cost itu kan adalah yang ini nih, 98, 99, 100. Ya. Ini adalah
97 ini adalah present value dari 100.000 dan 9.000 anuitas bunganya pada tingkat suku bunga 10% ya. Hasilnya adalah sekian ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau dia pakai fair value options gimana? Kalau dia pakai fair value options, kalian harus membandingkan ya antara carrying value yang ini ya 98 dibandingkan dengan apa? Dengan fair value-nya di akhir tahun. Oh, ternyata udah nih saya masukkan, makanya di sini saya bikin kolom new carrying value of bonds ya. Sama untuk yang pertama masih sama dengan yang awal misalkan ya. Nah, kita bandingkan di 98 264 dibandingkan dengan fair value-nya 98 384. Hasilnya berapa? Minus 100. Ya, kenapa minus 100? Rugi. Kenapa? Karena kita harus bayar lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ini sehingga rumusnya adalah ya kayak gini ya. Yang new carrying value dikurang dengan fair value. Nah, oke, 100 ya. Nah, kemudian yang 9364 ini akan menjadi carrying value yang baru di tahun 2020 ya. Di awal tahun 2000, di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021. Nah, berapa amortisasi? Nah, ini cara dosen stan. Ada amortisasi ketika sudah menggunakan fair value accounting. Ya. Nah, berapa amortisasinya? Karena dia diskon, maka tinggal ditambahkan 98 ditambah dengan 826 sama dengan 99190. Nah, dapatlah carrying value-nya setelah ditambahkan diskon. Nah, nanti carrying value setelah diskon inilah yang nanti akan dibandingkan dengan fair value-nya di akhir tahun. Oh, ternyata 99.000. Nah, berarti kan lebih kecil, berarti untung, gain. Ya. Nah, kemudian gimana? Ini 99 menjadi fair value, carrying value yang baru di tahun 2022, awal tahun 2022. Ya. Seperti itu. 2021. Oh ya, sorry. 99.000 ini menjadi carrying value di akhir tahun 2020 ya. Dan menjadi awal di 2021 ya. Nah, kemudian kok 2020? Iya, awal 2021 ya. Gimana sih? Kok saya jadi ngantuk nih? Jadi udah mulai berkunang-kunang enggak ya? Oke, jadi saya ulangin ya. Jadi carrying value awalnya 1 Januari 2019 adalah 97. Ya, ada diskon tuh ya. Kita bandingnya kan per 31 Desember biasanya ya, per 31 Desember ya. Seperti itu ya. Nanti dibandingkan di 31 Desember, ada nggak? Oh, ternyata ada gitu. Ternyata ada. Ya udah deh, langsung aja ini nanti 31 12 2019 ya. 31 12 2020. 31 12 2021. Nah, gini ya. Dapatlah carrying value di akhir tahun. Nanti dibandingkan dengan fair value-nya. Oh, untung, rugi. Ya sudah. Ini nanti menjadi yang baru ya. Nah, untuk kemudian berapa carrying value di tahun berikutnya, di tahun 2020, ya tinggal ditambahkan ya dengan si amortisasi dari diskon yang terjadi di tahun 2020. 826. 826 tambah 98. Hasilnya 99190 ya. Setelah itu gimana? Setelah itu dibandingkan dengan fair value di 2020 di Desember. Sama dengan berapa? Sama dengan ya ini nih, 99. Berarti gain. Setelah itu ini menjadi carrying value yang baru, yang 99.000 ini. Ditambahin dengan diskonnya ya, 909. Hasilnya adalah yang ini, 99909 ya. Nah, nanti dibandingkan dengan fair value-nya adalah 100.000. Nah, berarti yang dipakai adalah yang 100.000, maka terjadi loss. Nah, pencatatan yang gain or loss ini dicatat seperti ini ya. Bonds payable pada UHGL income ya. Ini kalau gain ya. Kalau loss berarti UHGL income-nya di debit pada bonds payable. Beres. Aduh, beres juga. Gampang kan? Udah pada gini nih, aduh wah, ampun. Si Erika juga udah kelingan nih ya. Oke. Ya udah. Ngantuk, Pak. Hah? Kenapa? Ngantuk, Pak. Ya sama sih, gue ngantuk. Bulan puasa mah biasa ngantuk kan ya. Kita break dulu deh ya. Kita lanjut lagi di jam 12.30 ya. Oke, silakan cuci muka, tidur-tiduran dulu gitu ya. Silakan. Kita break dulu.
Oh, siap, siap. Oke, Makasih, Pak. sama-sama.